Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas PS1B Prodi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Berbicara mengenai bank, di Indonesia juga ada bank selain bank konvensional, yaitu bank syariah. Nah, bank syariah ini yang akan kami bahas ada dua bank, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI dan juga Bank BCA Syariah. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deva Reza, Ginanjar Aziz, yang ketiga Maslaha Arina, Salsa Bila Lukluk, dan juga Tiara Kusuma. Pembahasan yang pertama mengenai BSI Syariah. Yang pertama, BSI Syariah merupakan hasil merger atau penggabungan di antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan juga PT Bank BNI Syariah. Diresmikan oleh OJK pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3 garing PB.1 garing 2021 hingga selanjutnya pada 1 Februari 2021 Presiden Jokowi meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham dari BSI ini yang pertama merupakan PT Bank Mandiri yang mendominasi yaitu 50,83%, diikuti PT Bank Negara Indonesia dengan 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia 17,25%, dan sisanya merupakan pemegang saham yang masing-masing berada di bawah 5%. Penggabungan atau merger dari ketiga bank syariah ini memiliki banyak kelebihan, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Nah, produk di dalam BSI ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu individu, perusahaan, digital banking, dan juga kartu. Berbicara mengenai produk individu, yang pertama yaitu tabungan, yaitu BSI Tabungan Simpanan Pelajar, di mana menggunakan akad wadiah domana untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana. Fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Kemudian ada BSI Tabunganku, merupakan konsep dari akad wadiah domana untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung di masyarakat. Ada juga BSI Tabungan Izin Mudharabah, di mana tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank, melalui ATM juga bisa. Nah, untuk lebih lengkap mengenai bentuk tabungan individu bisa dilihat pada daftar berikut. Kemudian mengenai pembiayaan ada BSI Gria. Nah, layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk beragam kebutuhan seperti pembelian rumah, pembelian kapling, dan juga pembangunan atau renovasi. Ada juga BSI Kur Mikro, fasilitas pembiayaan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas 10 juta. Ada juga BSI Pensiun Berkah yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan seperti pensiun ASN dan juga pensiun BUMN atau BUMD. Untuk lebih lengkap mengenai pembiayaan individu dapat dilihat pada daftar berikut. Produk BSI individu yang selanjutnya yaitu transaksi. Produknya yaitu BSI Giro Falas dan BSI Giro Rupiah. BSI Giro Falas merupakan titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non-perorangan dalam mata uang falas. Sedangkan BSI Giro Rupiah adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad damanah atau mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk menunjang bisnis dalam mata uang rupiah. Produk selanjutnya yaitu prioritas. Dalam produk prioritas ini ada 3 produk. Yang pertama BSI Privat, yang kedua Safe Deposit Box, dan yang ketiga yaitu BSI Prioritas. BSI Privat adalah layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal 5 miliar. Safe Deposit Box atau SDP yaitu suatu wadah harta atau surat berharga yang ditempatkan pada suatu ruang khasanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya. Produk
Prioritas yang terakhir yaitu BSI Prioritas, merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih. Produk BSI Perusahaan. Produk BSI Perusahaan yang pertama yaitu produk servis. Produk servis ini yang pertama buyer financing, merupakan fasilitas berupa jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Yang kedua yaitu wali amanat, merupakan layanan wali amanat sesuai prinsip syariah mewakili pemegang suku serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen escrow terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. Produk servis yang ketiga yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang modal atau perluasan pendirian proyek baru maupun refinancing. Produk servis selanjutnya ada distributor financing, supplier financing, bank garansi, LC issuance atau SKPBN, penyelesaian vessel ekspor, dan kustodian. Produk perusahaan selanjutnya yaitu produk pembiayaan. Yang pertama, multifinance, pembiayaan rekening koran syariah, agensi, sindikasi dan klub deal, pembiayaan investasi, dan investasi terikat syariah mandiri. Produk perusahaan yang merupakan produk simpanan. Yang pertama yaitu Giro Optima. Giro Optima ini merupakan rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering. Yang kedua yaitu Giro DHE SDA. Giro DHE SDA merupakan simpanan non-saving account yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA. Yang ketiga yaitu deposit DHE SDA. Deposit DHE SDA merupakan simpanan saving account yang bersumber dari dana SHE SDA milik nasabah di bank atau bank lain. Produk yang keempat yaitu Giro SBSN, merupakan simpanan non-saving account yang dikelola dengan akad mudharabah diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal. Oke, berikutnya ada digital banking. Berikut produk-produk digital banking. Yang pertama ada BSI Smart Agent dan lain-lain. Kemudian produk-produk kartu pembiayaan. Yang pertama ada BSI Hasanah Card Classic. Kartu kredit berbasis akad kafalah, qard dan ijarah dengan limit 4 juta dan 6 juta. Yang kedua ada BSI Hasanah Card Platinum. Kartu kredit berbasis akad kafalah, qard dan ijarah dengan limit 40 juta hingga 900 juta. Yang ketiga ada BSI Hasanah Card Gold. Kartu kredit berbasis akad kafalah, qard dan ijarah dengan limit 8 juta hingga 30 juta. Selanjutnya ada produk-produk kartu debit. Yang pertama ada BSI Debit OTP. Kartu ATM debit di mana sistem PIN menggunakan one time password yang diregister melalui mobile banking. Yang kedua ada BSI Debit GPN. Produk kartu debit yang diterbitkan bank menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang dapat digunakan nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM maupun di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada Debit BSI Simple. Produk kartu debit atau ATM dengan menggunakan logo GPN yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan simpanan pelajar yang memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Selanjutnya ada BSI Debit Sabi, kartu ATM yang diterbitkan bank dengan logo GPN yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Yang selanjutnya ada kartu haji BSI Visa. Produk kartu debit khusus khas nasabah tabungan haji Indonesia untuk memberikan kemudahan transaksi saat melakukan ibadah di Tanah Suci. Selanjutnya ada BSI Debit Visa, produk kartu ATM dengan logo Visa Worldwide yang dapat digunakan seluruh nasabah di jaringan mesin EDC dan ATM maupun seluruh dunia.
Nah, kemudian bank yang kedua yaitu BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank atau Bank UIB. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BCA sendiri kemudian membeli 100% saham dan mengubah namanya menjadi BCA Syariah. BCA Syariah mulai beroperasi sepenuhnya dengan Bank Umum Syariah pada tanggal April 2010. Nah, ini produk-produknya BCA Syariah. Yang pertama ada simpanan, yang kedua pembiayaan, yang ketiga perbankan elektronik, yang keempat jasa perbankan. Produk yang pertama adalah simpanan. Dalam simpanan ada beberapa produk-produk. Yang pertama ada tahapan IB, tahapan rencana IB, tahapan mabrur IB, simpanan pelajar IB, giro IB, deposito IB, dan rekening dana nasabah. Yang pertama ada tahapan IB. Tahapan IB adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan Anda dalam bertransaksi perbankan, berdasarkan prinsip hadiah atau titipan ataupun mudharabah, yaitu atau jual beli. Selanjutnya ada tahapan rencana IB. Tahapan rencana IB merupakan tabungan investasi yang berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil untuk membantu perencanaan keuangan nasabah. Tahapan mabrur IB. Tahapan mabrur IB adalah tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan rencana ibadah umroh dan haji. Kemudian simpanan pelajar IB. Tabungan untuk siswa atau siswi berdasarkan akad mudharabah dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Selanjutnya ada giro IB. Giro IB adalah simpanan yang menawarkan berbagai fasilitas untuk membantu kelancaran bisnis Anda berdasarkan prinsip hadiah atau titipan. Kemudian ada deposito IB. Deposito IB adalah solusi untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang kompetitif berdasarkan prinsip mudharabah. Lalu ada rekening dana nasabah IB. Rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening yang digunakan oleh nasabah untuk menyelesaikan transaksi efek dengan akad mudharabah maupun wadiah. Selanjutnya ada produk pembiayaan BCA Syariah. Yang pertama ada KKB IB. KKB IB BCA Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan BCA Syariah pada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk kepemilikan atau pembelian kendaraan bermotor baru atau bekas. Selanjutnya ada KPR IB. Pembiayaan KPR IB adalah pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah, di mana BCA Syariah membiayai pembelian rumah atau apartemen yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok tambah dengan margin keuntungan bank yang telah disepakati. KPR IB BCA Syariah bisa untuk pembelian rumah ready stock atau rumah inden untuk developer yang sudah bekerja sama dengan BCA Syariah. Selanjutnya ada umroh IB. Pembiayaan umroh IB adalah salah satu fasilitas pembiayaan multi jasa dengan akad sewa menyewa atau ijaroh untuk membantu nasabah mewujudkan niat ibadah umroh. Kemudian ada emas IB. Pembiayaan emas IB merupakan produk pembiayaan dari BCA Syariah untuk kepemilikan logam mulia seperti emas dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada PRKS IB atau pembiayaan rekening koran syariah. BCA Syariah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang mengalirkan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan real nasabah. Lalu ada pembiayaan modal kerja IB, merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang, dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Lalu ada pembiayaan investasi IB, merupakan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitas, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah dan bangunan, dan kendaraan untuk usaha. Lalu ada pembiayaan anjak IB. Pembiayaan anjak IB piutang IB adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek yang diberikan BCA Syariah
disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah. Yang terakhir ada bank garansi. Bank garansi adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh bank dalam bentuk warakat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau investasi. Selanjutnya ada produk perbankan elektronik. Produk perbankan elektronik meliputi BCA Syariah Mobile, Klik BCA Syariah, ATM BCA, jaringan ATM, Flash BCA Syariah, dan Debit BCA. Yang pertama ada BCA Syariah Mobile. BCA Syariah Mobile merupakan fasilitas perbankan elektronik dari BCA Syariah untuk kemudahan nasabah perorangan dan badan usaha atau non-individu untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah atau melakukan transaksi perbankan melalui smartphone dengan menggunakan jaringan internet meliputi transaksi finansial dan transaksi non-finansial. Selanjutnya ada Klik BCA Syariah. Klik BCA Syariah adalah fasilitas perbankan elektronik dari BCA Syariah guna kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan finansial maupun non-finansial melalui jaringan internet. Selanjutnya ada ATM BCA. Nah, manfaat dari ATM BCA ini yang pertama yaitu bebas biaya transfer antar rekening BCA Syariah melalui mesin ATM BCA. Yang kedua bebas biaya transfer dari BCA ke BCA Syariah dan sebaliknya di mesin ATM BCA. Yang ketiga, bebas biaya tarik tunai di ATM BCA. Yang keempat, bebas biaya cek saldo di ATM BCA. Dan yang terakhir, mudah setor tunai ke rekening BCA melalui ATM BCA. Selanjutnya ada fitur store tunai yang ada pada ATM BCA, yaitu saldo langsung efektif di rekening BCA Syariah. Yang kedua, dapat menerima uang dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000. Jumlah setoran maksimal untuk tiap transaksi adalah 100 lembar. Selanjutnya ada jaringan ATM. Jaringan ATM BCA Syariah bekerja sama dengan jaringan ATM Prima dan Alto, memberikan kemudahan kenyamanan bagi nasabah BCA Syariah untuk melakukan transaksi secara real-time online di seluruh mesin ATM berlogo Prima dan Alto. Selanjutnya ada Flash BCA Syariah. Flash BCA Syariah bekerja sama dengan jaringan ATM. Selanjutnya ada Flash BCA Syariah. Flash BCA Syariah bekerjasama dengan jaringan ATM Prima dan Alto yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah BCA Syariah. Selanjutnya ada debit BCA Syariah. Dengan kartu ATM BCA akan lebih praktis berbelanja yang didukung dengan ratusan ribu merchant debit BCA di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada jasa perbankan dari BCA Syariah ini. Yang pertama, setoran biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. Selanjutnya ada kiriman uang, clearing, safe deposit box, layanan payroll, referensi bank, dan yang terakhir ada inkaso. Yang pertama ada setoran biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. BCA Syariah kini memiliki layanan penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau LPS BPIH untuk kemudahan pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya ibadah haji. Yang selanjutnya ada kiriman uang. Jasa yang diberikan BCA Syariah untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana ke rekening tujuan dengan didukung oleh Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan BIRTGS. Selanjutnya ada clearing. Clearing lokal merupakan jasa yang diberikan BCA Syariah untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antar bank. Selanjutnya ada safe deposit box, merupakan jasa BCA Syariah menyewakan tempat penyimpanan barang dengan ukuran tertentu kepada nasabah dengan sistem keamanan yang terjamin. Selanjutnya ada layanan payroll, merupakan jasa BCA Syariah untuk pembayaran gaji dari nasabah perusahaan kepada karyawan-karyawannya. Selanjutnya ada referensi bank. Referensi bank merupakan surat keterangan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi pengajuan persyaratan yang diminta oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso merupakan jasa yang diberikan BCA Syariah untuk mewakili nasabah dalam menagihkan warkat kepada bank terkait. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai BSI dan juga Bank BCA Syariah. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada deskripsi video di bawah ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.